Kalau misalnya sebelum belajar kita kuis dulu gimana? Mau nggak? Kuisnya untuk satu materi sih, karena saya belum sempat bikin, jadi kuisnya tentang rempah-rempah ini gampang kok. Ini cuma saya pengen tahu seberapa jauh atau seberapa tahukah kalian tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Sudah terlihat? Silakan masuk ke kuisis. Sebentar, ini bisa di-share nggak sih ya? Ya, silakan kalian buka ke webnya Kuisis, terus nanti masukin kode 833740. Oke, sudah terlihat ya, Dek ya? Ini pertama kita akan belajar tentang mengenali bahan makanan rempah-rempah gitu ya. Seperti yang kita ketahui gitu ya, kita tuh negara kita dijajah karena merupakan salah satu produsen rempah-rempah terbesar di dunia. Bahkan dulu tuh Indonesia kan dijajah oleh 3 bangsa gitu ya, ada Portugis, kemudian juga ada Belanda gitu ya. Mereka datang ke Indonesia ya karena Indonesia itu sumber rempah-rempah. Jadi waktu itu mereka datang karena di daerah Maluku gitu ya, di Kepulauan Banda ada yang namanya pala dan juga fuli. Sebetulnya pala dan fuli ini rempah yang sama gitu ya. Kalau pala itu bijinya, fuli ini adalah selaput dari biji palanya atau orang juga nyebutnya sebagai bunga fulinya. Nah, ini tuh harganya tuh sangat mahal gitu ya. Biasanya rempah-rempah itu digunakan untuk bumbu gitu ya, bumbu masakan, untuk menguatkan cita rasa pada masakan, untuk memberikan aroma yang apa ya, meningkatkan selera makan. Bahkan rempah-rempah ini juga bisa digunakan sebagai bahan pengawet gitu ya, karena rempah-rempah mengandung antibakteri, kemudian juga antioksidan juga itu juga bisa digunakan untuk pengawet makanan. Misal gitu ya, tadi di kuis ada andaliman, ya nggak? Iya, Bu. Oke. Asing nggak andaliman itu? Asing. Asing. Ada yang tahu nggak andaliman itu rempah-rempah apa atau dia dari mana gitu? Ada yang tahu? Atau udah ada yang langsung searching andaliman itu apa gitu? Bumbu masakan Batak, Ibu. Bumbu masakan
Batak gitu ya. Dia dari Medan, dia bentuknya itu mirip seperti lada atau merica gitu ya. Kalau di sana biasanya digunakan untuk masakan daging, ikan gitu ya. Ternyata andaliman ini bisa digunakan sebagai pengawet gitu ya. Kayak misalnya ada orang yang tadi saya baca penelitian gitu ya, bikin nugget supaya nuggetnya itu lebih awet, dikasih andaliman. Kemudian ada yang bikin bakso. Bakso itu kan tinggi kandungan air gitu ya, supaya bisa lebih awet gitu ya, selain dengan cara penyimpanan menggunakan suhu rendah gitu ya, disimpan di kulkas atau di freezer, ternyata dengan penambahan andaliman ini bisa meningkatkan daya simpan dari bakso tadi. Nah, selain itu, rempah-rempah itu juga sering digunakan untuk jamu gitu ya, minuman herbal. Apalagi sejak masa pandemi gitu ya, kayak rempah-rempah itu semakin naik daun gitu ya. Tiap hari orang-orang nyari jahe, temulawak, kunyit gitu ya, bikin entah itu wedang uwu atau mungkin wedang rempah-rempah lainnya gitu ya. Terus rempah-rempah itu juga digunakan sebagai bahan farmasi untuk obat-obatan gitu ya. Kemudian minyak atsirinya bisa dijadikan sebagai bahan parfum dan juga bisa sebagai bahan kosmetik. Manfaat dari rempah-rempah sendiri, yang pertama bisa meningkatkan rasa, aroma untuk makanan yang sedang dimasak gitu ya. Apalagi masakan Indonesia dengan bumbu rempah yang beraneka ragam sehingga aromanya pun bisa berbeda-beda dan bermacam-macam ya, khas tergantung masakannya itu apa. Kemudian dengan penambahan rempah-rempah di bahan makanan, itu juga bisa merancang usus untuk mencerna makanan menjadi lebih baik. Kemudian karena di dalam rempah-rempah mengandung antibakteri gitu ya, dia bisa meningkatkan keawetan, bisa meningkatkan daya simpan bahan pangan gitu ya. Bisa dengan asam, kemudian jeruk nipis, kemudian kunyit, bisa juga dengan tadi ya andaliman. Selain itu, rempah-rempah juga bisa memberikan warna pada makanan. Misalnya orang masak opor gitu ya, supaya memberikan warna kuning diberi kunyit gitu ya. Ini ada beberapa komponen pigmen dari rempah-rempah dan juga herbal. Nah, pigmen itu apa sih, Dek? Sebelum kita Warna. iya, Oh, dia warna. memberikan warna, betul. Tadi Anissa ya. Nah, jadi rempah-rempah ini punya pigmen yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya ada cabai gitu ya, dia mengandung beta karotin, dia yang memberikan spektrum warna orange atau merah. Kalau misalnya di sayuran nanti ada di wortel, di labu kuning itu juga mengandung beta karotin. Beta karotin selain dia itu sebagai pigmen, dia juga sebagai antioksidan juga. Dia juga beta karotin ini merupakan prekursor dari vitamin A. Kemudian ada kriptosantin, dia memberikan warna merah, biasanya ada di paprika gitu. Sedangkan kita tahu gitu ya di pasaran paprika itu kan ada 3 macam gitu ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah gitu ya. Kemudian selain di paprika juga ada di saffron, khususnya di bunga saffron, sehingga kalau misalnya orang menyeduh minuman saffron itu kan warnanya agak-agak merah ya, meskipun kalau kita lihat warnanya tidak terlalu merah, bahkan cenderung kayak merah bata. Kemudian ada lutein, ada zeaxanthin, ada capsaicin, capsorbin, quercetin, neoxanthin, violaxin, ini beda-beda semua, tapi semuanya ini masuk dalam kategori karotenoid. Kemudian ada krosin. Jadi ternyata di saffron itu tidak hanya ada kriptosantin aja, tapi dia juga ada krosin juga gitu ya. Kemudian ada flavonoid, dia yang memberikan warna kuning di jahe. Makanya kalau misalnya kita mengupas jahe, dia kan warnanya putih agak kekuningan gitu ya. Kemudian ada kurkumin, dia yang memberikan warna orange atau kuning. Biasanya ada di kunyit, juga bisa juga terdapat pada temulawak. Kemudian ada klorofil juga hijau gitu ya. Sebenarnya kalau klorofil ini paling banyak terdapat di daun-daunan ya. Jenis rempah-rempah itu banyak banget ya, Dik ya. Mulai dari biji, kemudian daun, kemudian beri, kulit kayu, ada biji kernel gitu ya. Kemudian ada batang dan tangkai, ada bunga, kuncup bunga, rimpang, akar, umbi, dan juga
ada juga yang dari buah. Nah, kira-kira sebelum kita bahas satu-satu, ada yang bisa nebak nggak kira-kira jenis rempah-rempah yang termasuk biji itu apa sih, Dek? Biji ketumbar. Ketumbar, Kemiri, kemiri, Merica. lada. merica, lada. Nah, nanti kita lihat ya, mereka tuh biji atau beri. Terus kalau daun, kira-kira daun apa tuh? Daun salam. salam. Salam dan Salam. Terus daun jeruk. Daun jeruk. Daun jeruk. daun jeruk. Terus kemangi. Oke. Dek, kira-kira daun kemangi sama daun basil itu sama apa beda sih, Dek? Daun basil tuh daun ketumbar nggak sih, Bu? Kalau koriander apa, Dek? Beda ya? Daun ketumbar sama daun basil sama kemangi itu beda. Terus kalau berry, ada yang tahu nggak kira-kira jenis rempah-rempah yang masuk di klasifikasi atau kategori berry itu apa? Kira-kira kalau misalnya dari gambar di situ tuh apa ya? Andaliman, Ibu. Liman. Ya, andaliman bisa. Kemudian ada yang pernah lihat lada yang masih di pohonnya belum? Pernah ya. Bu. Bentuknya kayak Pernah. gini juga kan? Dia hampir mirip kayak andaliman. Kira-kira kalau ini selanjutnya jenis rempah-rempah kulit kayu apa? Kayu manis. Kayu manis. Manis. Ya, kayu manis. Kalau kernel kira-kira apa? Pala. Pala, Bu. Salah, kelihatan ya dari gambarnya. Kalau batang dan tangkai kira-kira apa? Serai. Sereh. Ada lagi lainnya? Secang. Kayu secang. Apa? Kayu secang. Kayu secang. Masuknya kulit kayu, Dek. Oke, selanjutnya. Kira-kira kalau bunga, kira-kira rempah-rempah yang termasuk bunga ada apa aja? Combrang. Saffron. Saffron. Terus apa? Telang. Bunga lawang. Bunga telang. Terus apa lagi? Tadi kayaknya dijawab Kecombrang. bunga lawang ya. Nah, Terus apa lagi? Ada lagi nggak? bunga yang ungu itu loh, bunga apa sih? Lupa. Bunga telang. Apalagi kalau kuncup bunga? Kira-kira apa kalau kuncup bunga? Cengkeh mungkin, Bu. Iya, betul. Kalau cengkeh masuknya kuncup bunga ya, bukan bunga. Terus kalau rimpang nih paling gampang nih, rempah-rempah dari rimpang tuh ada apa aja sih, Dek? Jahe. Temulawak. Lengkuas. Temulawak. Kunyit. Kencur. Kencur. Betul, kunci ya. Kalau dari akar, Puas. kalau dari akar kira-kira apa, Dek? Jahe. Beda ya, rimpang sama akar beda. Nanti umbi juga beda, jadi rimpang, akar, umbi itu beda. Ada yang tahu akar alang-alang? Oh, Ibu. Nah, Iya, itu Bu. masuk akar. Selanjutnya umbi, kira-kira rempah-rempah yang termasuk umbi apa tuh, Dek? Bawang. Bawang. Bawangnya. Bawang putih, bawang merah, ada bawang lanang. Ada yang tahu bawang lanang nggak? Tahu. Yang Bawang tunggal. Bawang tunggal. Terus terakhir buah, kira-kira apa? Cabai itu, Bu. Cabai buah. Cabai itu buah ya? Tomat, Bu. Tomat. Belimbing. Wort. Jeruk. Jeruk. Asam. Tahu. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya, malah jadinya kayak sayur-sayur ada cabai. Meskipun cabai masuknya juga rempah-rempah sih. Nah, pertama biji-bijian ya. Biji-bijian ternyata ada adas, ada jintan, dan juga ada ketumbar. Ya, ini yang termasuk biji-bijian. Terus untuk daun-daunan ada daun kemangi dan daun basil. Ini beda ya. Jadi antara daun kemangi dan daun basil itu dari bentuk daunnya aja sudah beda. Sehingga kalau misalnya dibuat masakan, maka aroma dan cita rasa yang akan diberikan pun juga akan berbeda gitu ya. Kemudian ada daun mint, kemudian ada daun salam, ada daun jeruk juga gitu ya.
Ini berry yang termasuk berry ada allspice. Allspice ini masih mirip dengan merica gitu ya, tapi merica Jamaika. Kemudian ada lada atau merica, kemudian tadi ada andaliman. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira lada putih dan lada hitam itu berasal dari pohon yang sama atau pohon yang berbeda? Beda. Beda. Kalau kata Hamidah beda. Bedanya gimana, Hamidah? Dari segi warnanya. Dari segi warna. Oke, kalau selain itu, Sama, Bu. yang bilang sama siapa? Saya. Saya siapa? Wiliana, Bu. Siapa? Wiliana. Wiliana. Kenapa Wiliana? Sama. Kalau nggak salah, kalau lada putih itu lada yang belum dikeringin. Kalau misalkan lada hitam itu yang udah dikeringin. Oke, selain itu, ada lagi nggak alasan lainnya? Kalau yang ini suara saya terdengar apa enggak, Bu? Siapa nih? Anissa. Oh, Anissa Aprilia. Oke. Gimana, Anissa? Kalau yang lada putih itu yang ladanya belum matang tapi udah dipetik. Kalau yang lada hitam itu ladanya udah matang gitu. Oke, jawaban Anissa itu hampir tepat tapi kebalik deh. Jadi kalau misalnya lada hitam itu yang dipetik ketika dia masih muda, gitu ya. Jadi dia dipetik ketika usianya belum matang, kemudian langsung dijemur gitu ya, sehingga warnanya hitam. Kemudian kalau misalnya lada putih, dia dipanen dalam kondisi sudah matang gitu ya, kemudian direndam dulu dengan air gitu ya, sehingga kulit di bagian luarnya itu mengelupas, baru setelahnya dikeringkan, sehingga menjadi lada putih. Jadi lada hitam atau lada putih itu berasal dari pohon yang sama, tetapi proses pembuatannya yang berbeda. Kalau lada hitam dari buah lada yang masih muda, kalau lada putih itu yang sudah matang dan prosesnya berbeda ya. Kemudian ada kulit kayu. Nah, kulit kayu ada kayu manis dan juga ada kayu secang. Seringnya digunakan sebagai bahan tambahan untuk minuman ya. Bisa misalnya bikin setup gitu ya, kalau misalnya kayu manis. Atau kadang ditaruh di atas makanan kayak misalnya apa ya? Makanan apa tuh yang dari Sulawesi yang di atasnya dikasih cinnamon? Masih pagi, nggak usah ngomongin makanan lah ya. Kemudian kayu secang, biasanya dibuat minuman gitu ya, kayak misalnya wedang gitu ya, tuh dibuat kayu secang. Atau kadang kalau misalnya di spa gitu ya, untuk mandi rempah itu juga kadang ditambahkan kasecang supaya kulitnya ini lebih halus. Atau misalnya ada di daerah tertentu gitu ya, kalau misalnya punya bayi gitu ya, jadi dari kecil kan kalau bayi biasanya mandinya pakai air hangat gitu ya. Nah, air hangatnya itu ketika direbus ditambah kayu secang supaya ketika gede gitu ya, katanya kulitnya itu bagus dan nggak gampang busik katanya sih. Cuma saya juga belum tahu. Terus selanjutnya ada batang dan juga tangkai, ada daun bawang, kemudian juga ada serai gitu ya. Biasanya untuk penggunaan bahan makanan, serai ini bagian di luarnya itu dibuang ya, jadi yang digunakan ini bagian putih yang di dalam supaya tidak merusak cita rasa karena biasanya bagian yang luar itu agak getir. Kemudian ini rimpang. Jadi rimpang, akar sama umbi itu berbeda gitu ya. Ini yang rimpang. Ada kencur, kunci, kunyit, temulawak, ada jahe, terus ada laos atau lengkuas gitu ya. Rimpang jenisnya banyak banget. Nah, biasanya digunakan untuk bahan makanan. Misal gitu ya, sayur bayam, bayamnya menggunakan kencur. Tapi ada juga di daerah lain yang kalau misalnya sayur bayamnya menggunakan kunci, iya nggak? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Terus Iya, Ibu. kalau misalnya kalian suka makan seblak gitu ya, itu kan ada cita rasa khasnya. Nah, itu dari kencur, meskipun ada beberapa orang yang tidak suka ada aroma kencur di seblak. Padahal ini tuh khas banget menurut saya di seblak gitu ya. Atau masakan-masakan Sunda itu kan banyak banget ya apa penambahan kencur kayak misalnya nasi goreng cikur, kemudian ada tutuk oncom tuh kayaknya juga pakai kencur deh ya.
kemudian ada kunyit, ada temulawak. Nah, kunyit sama temulawak itu beda ya. Dari segi bentuk mereka sudah berbeda gitu ya. Kemudian dari aroma pun mereka juga berbeda. Jadi jangan sampai keliru gitu ya. Dari rasa pun juga berbeda karena temulawak ini rasanya lebih pahit dibandingkan dengan kunyit. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jahe. Jadi nanti meskipun tadi kan rempah-rempah banyak, tapi kita untuk mempelajari morfologi, kemudian komposisi kimia itu nanti tidak semua ya. Ini misalnya jahe. Jahe itu kalau misalnya kita lihat dari morfologinya, dia punya cabang-cabang yang warna putih gitu ya. Kemudian selain warna putih, dia juga ada agak sedikit warna kekuningan dan dia berserat gitu ya. Biasanya agak gemuk, pipih, dan kulitnya mudah dikepas. Entah itu menggunakan kuku atau menggunakan sendok aja dia udah mudah terkelupas. Nah, di Indonesia sendiri, jahe yang sering digunakan itu ada jahe gajah, jahe empel, dan jahe merah. Masing-masing ini mempunyai cita rasa dan aroma yang berbeda-beda. Kalau misalnya jahe gajah itu kadang juga orang nyebutnya sebagai jahe badak gitu ya. Dia bentuknya jahenya tuh besar. Apa ya kalau orang Jawa bilangnya ginu-ginu gitu ya. Dia itu aromanya tidak kuat dan rasanya itu tidak pedas. Beda dengan jahe emprit. Kalau jahe emprit itu jahenya itu ukurannya kecil-kecil dan rasanya itu pedas gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya ada orang yang mau bikin, misalnya nanti kalian dapat apa namanya materi teknologi pangan, kemudian praktikumnya bikin minuman instan gitu ya, bikin minuman instan jahe. Nah, biasanya jahe yang digunakan ini dua macam gitu ya, dari jahe gajah atau perpaduan jahe gajah ataupun jahe emprit. Atau misalnya ada dua kelompok gitu ya. Kelompok pertama akan membuat minuman instan jahe dari jahe gajah, terus yang satu jahe emprit gitu ya. Terus nanti dicoba gitu ya dari karakteristik sensorinya, dari aromanya, kemudian dari warna, dari rasa rasa pedasnya. Kira-kira mana sih yang lebih pedas? Biasanya jahe emprit ini rasanya lebih pedas dibandingkan jahe gajah. Kemudian juga ada jahe merah. Kalau misalnya jahe gajah, jahe emprit ini warnanya putih kekuningan gitu ya. Kalau jahe merah ini dia ada sekelebat warna merah-merahnya gitu. Dia juga rasanya pedas gitu ya. Nah, baik jahe gajah, jahe emprit maupun jahe merah, dia mengandung minyak atsiri sebesar 0,25 sampai 3,3% gitu ya. Jenis minyaknya ada zingiberena, kurkumin, pilandren, zingiberol, bisabolen, dan gingerol gitu ya. Jadi di rimpang-rimpangan ini ya tidak hanya ada minyak atsiri, tapi juga ada oleorosin. Jadi antara minyak sama oleorosin ini berbeda. Nanti di akhir kita akan bahas apa sih bedanya minyak dan juga oleoresin itu. Kemudian kalau di jahe sendiri, oleoresin ini ada dua macam, ada gingerol dan juga ada sagol. Ini yang menyebabkan rasa pedas yang ada di jahe. Kemudian selanjutnya kunyit. Kalau misalnya kita lihat dari morfologinya gitu ya, dia bentuknya bulat, silindris, kemudian dia cabangnya ada banyak gitu ya, baik di sebelah kanan atau kiri. Rasanya itu pahit, getir gitu ya, baunya khas, warnanya jingga, terang agak kuning gitu ya. Kadang selain dibuat minuman jamu kunyit asam, ada beberapa orang yang ketika dia merasa sakit perut atau perutnya nggak enak gitu ya, itu langsung mengkonsumsi kunyit mentah gitu ya. Jadi kunyit kayak seujung kuku gitu ya, terus dikunyah gitu. Saya nggak tahu sih rasanya mungkin ya pahit getir ini, tapi saya sendiri tidak pernah merasakan mengunyah kunyit dalam kondisi mentah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari komposisi kimianya, kenapa sih kok kunyit ini bisa menyebabkan warna kuning? Nah, itu karena disebabkan minyak atsiri yang mengandung kurkuminnya tadi. Nah, minyak kurkumin sendiri masih mengandung turmeron dan juga zingiberine, hampir mirip ya dengan minyak yang ada di jahe tadi. Kemudian selanjutnya temulawak. Temulawak juga hampir sama gitu ya morfologinya dengan kunyit. Dia bentuknya bulat, silindris, bedanya dia berbuku-buku. Dia diameternya bisa sampai 5 cm atau lebih dan panjangnya 10 cm. Jadi kadang kalau misalnya kita bisa melihat dua macam langsung gitu ya, temulawak sama kunyit itu beda. Temulawak biasanya lebih besar dibandingkan dengan kunyit.
Kalau dari segi rasa gitu ya, rasanya pahit, agak pedas, baunya harum dan tajam gitu ya. Apalagi kalau misalnya dibuat minuman instan, baunya sangat-sangat tajam. Kalau dari segi kimia gitu ya, dia juga sama seperti kunyit mengandung kurkumin juga, kemudian minyak atsirinya masih mengandung pilandren, kamfer. Nah, kadar minyak atsiri pada temulawak itu sekitar 7,3 sampai 29,5%. Selanjutnya, kencur gitu ya, dia warna kulitnya liat, coklat muda hingga tua. Kalau kita lihat kencur ini, bentuknya bulat dan apa ya, kulitnya tuh mengkilap gitu ya, jadi beda dengan kunci. Kadang tuh orang, apa ya, salah ketika ada kan kadang kalau misalnya kita beli bumbu pasar itu kan satu plastik isinya macam-macam. Nah, kadang tuh suka, apa ya, salah gitu ya, padahal kencur sama kunci ini dari bentuk aja udah beda. Kalau kencur ini dari, segi kulit dia lebih mengkilap gitu ya dibandingkan dengan kunci. Dia bentuknya bulat, bagian tengahnya putih, terus pinggirannya warna coklat kekuningan. Ini juga selain buat masakan, dia juga bisa, buat minuman gitu ya, kayak jamu beras kencur, atau mungkin ada orang yang misalnya lagi batuk, atau mungkin biar suaranya bagus, makan kencur gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari komposisi kimia, dia masih sama mengandung minyak atsiri gitu ya, tapi bentuknya macamnya atau jenisnya itu beda dengan sebelum-sebelumnya kunyit, kemudian temulawak, jahe beda ya. Dia minyak atsirinya ada sineol, asam metalkanil, pentadekan, asam sinamik, etil ester dan juga ada alkaloid. Selanjutnya ada akar alang juga ada akar wangi. Kalau akar alang-alang seringnya dibuat minuman, kalau akar wangi saya belum tahu sih dibuat apa kalau misalnya di masakan. Atau mungkin ada yang tahu kira-kira akar wangi itu selama ini digunakan untuk masakan apa? Ada yang tahu nggak, Dek? Dari 125 mahasiswa nih, kira-kira ada yang pernah menemukan nggak makanan atau minuman yang ditambahkan dengan akar wangi? Ada yang tahu mungkin? Biar bisa sharing gitu ya. Kali aja 125 mahasiswa ini berasal dari daerah yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kan jenis masakannya bisa beda-beda, rempah yang digunakan bisa beda-beda. Jadi bisa sharing. Ada nggak yang pernah masak terus pakai tambahan akar wangi nih? Nggak ada ya? Oke, nanti kita cari sama-sama ya. Kira-kira biasanya akar wangi itu digunakan untuk masakan apa dan di daerah mana? Kemudian selanjutnya ada bunga lawang atau kadang orang nyebutnya sebagai bunga PK gitu ya. Kemudian ada saffron. Nah, saffron ini biasa yang digunakan ini bagian ini apa putik ya ini ya. Dan ini harganya sangat mahal sekali ya. Bahkan karena saking mahalnya sering apa ya menjadi celah penipuan. Jadi orang menjualkan saffron gitu tapi tidak berasal dari bunga saffron tapi dari kayak semacam kayu yang diserut kemudian diberi warna. Ya, bunga saffronnya konon gitu ya, bunga saffron ini bumbu yang lebih mahal dibandingkan perak dan juga emas gitu ya, karena dia berasal dari stigma di dalam bunga krokus. Nah, kenapa mahal? Karena bunganya ini mekar cuma 1 kali setiap tahun. Dan 1 umbi krokus itu hanya menghasilkan 1 bunga, di mana 1 bunga hanya menghasilkan 3 stigma dan harus dipanen secara manual gitu ya, jadi diambil satu persatu. Nah, setelah kering, dia akan menyusut 20% dari ukuran aslinya. Maka dari itu kenapa bunga saffron itu harganya sangat mahal gitu ya. Bunga saffron sendiri sering dibuat minuman atau digunakan untuk bahan kosmetik gitu ya. Ada yang kayak sebagai face mist gitu ya dengan bahan saffron. Kemudian selanjutnya ada umbi-umbian, ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, bawang bombay. Terus kalau di luar negeri itu kan juga ada kayak sejenis bawang merah tapi bentuknya tidak apa ya, dia bentuknya kayak bawang bombay tapi warnanya merah. Itu bukan bawang merah ya, karena dari segi aroma, dari segi rasa itu beda. Saya lupa namanya apa, antha-anian atau apa gitu, tapi kalau dilihat dari bentuknya sama seperti bawang bombay tapi warnanya merah. Jadi mirip seperti bawang merah tapi dari segi rasa dan aromanya itu sangat beda. Jadi kalau misalnya ada kayak misalnya
orang yang sedang studi lanjut gitu ya ke London gitu ya. Di sana kan susah gitu ya bawang merah, adanya tadi bawang kayak bombay gitu tapi warnanya merah kayak bawang bombay. Ketika dibuat sambal terasi gitu ya rasanya sangat-sangat berbeda. Kemudian selanjutnya ada kernel gitu ya, itu biji pala. Biasanya digunakannya sedikit ya, tidak terlalu banyak karena ternyata kalau banyak bisa menyebabkan toksik gitu ya. Kalau buah ada kapulaga, ini juga sering dibuat masak-masakan juga ya, kayak misalnya gulai gitu ya. Kemudian ada kuncup bunga, yaitu cengkeh. Nah ini biji pala. Biji pala ini kalau misalnya kita lihat dari bentuknya gitu ya, dia daging buahnya ini sebesar 77,8%. Daging buahnya ini sering dibuat manisan, kemudian dodol, asinan, selai, minuman anggur, dan juga sirup itu dari buahnya. Kemudian di biji ini, di paling luar itu ada fulinya 4%. Ini juga kalau misalnya sudah dikeringkan, biasanya warnanya merah gitu ya. Kalau misalnya masih belum kering, warnanya agak sedikit hijau kekuningan. Kemudian ada tempurung dan di dalamnya baru ada biji buah yang sering digunakan untuk rempah-rempah dalam masakan gitu ya. Nah, di dalam biji buah pala sendiri itu juga ada kandungan minyak atsiri, minyak lemak juga, masih juga mengandung karbohidrat, dan juga mengandung protein. Nah, biasanya di pasaran itu biji pala itu dijual berbagai macam gitu ya. Ada yang biji pala masih dengan tempurungnya gitu ya. Ada yang biji pala aja gitu ya. Jadi tempurungnya sudah dikupas dan juga ada bunga fulinya aja gitu ya. Nah, kemudian dari biji pala ini kan bisa diolah gitu ya. Misalnya dibuat minyak atsiri gitu ya, kan beberapa tahun terakhir itu kan sering orang tuh menggunakan aromaterapi gitu ya, menggunakan minyak atsiri gitu ya. Nah, itu kandungan dari minyak atsiri di biji pala sendiri ada alpha-pinen, ada beta-pinen, ada limonen, dan senyawa aromatik yang ada di minyak atsiri yang terbuat dari biji pala itu ada miristisin, elimisin, dan juga ada safrol. Dan nama jualnya gitu ya, nama dagangnya itu berbeda gitu ya, jadi bukan minyak biji pala. Kemudian ini ada oleoresin gitu ya, dari biji pala. Kemudian ada juga yang namanya butter gitu ya, kayak semacam mentega, tapi menteganya itu dibuat dari biji pala gitu ya. Dia mengandung trimiristin, minyak atsiri, asam oleat, dan juga asam linoleat gitu ya. Jadi ini kandungan lemaknya tinggi tapi lemak nabati ya. Sekarang ini adalah pengelompokan rempah-rempah secara konvensional. Yang pertama ada rempah pedas gitu ya, rempah yang bisa menyebabkan makanan itu rasanya pedas. Ada cabai, di mana senyawa pedas yang bisa menyebabkan rasa pedas ini berasal dari capsaicin ini sendiri. Dan beda cabai itu kadar kandungan capsaicin itu juga berbeda. Kemudian ada lada. Lada ini juga mengandung senyawa yang membuat pedas, namanya itu piperin gitu ya. Kalau misalnya di cabai capsaicin, di lada itu ada piperin. Kemudian ada jahe, tadi yang membuat pedas itu adalah ginger rolls-nya. Kemudian ada mustard, ini saya belum menemukan. Andaliman juga saya belum menemukan senyawa pedas apa sih di mustard dan juga di andaliman yang bisa menyebabkan rasa pedas itu. Kemudian rempah pedas sedang ada paprika, kemudian ada ketumbar. Kalau misalnya rempah aromatik ada allspice, ada karamon, ada kasia, kayu manis, cengkeh, jinten, adas gitu ya, ada pala juga. Kemudian rempah daun ada basil, bay leaves, dill leaves, marjoram, tarragon, thyme gitu ya, yang biasanya digunakan untuk makanan-makanan western. Kayak misalnya thyme biasanya digunakan untuk steak gitu ya. Kemudian sayuran aromatik ada bawang merah, ada bawang putih, ada seledri, kemudian tadi ada daun ketumbar atau koriander.
Jadi antara seledri sama daun ketumbar itu beda ya. Dari segi bentuk daunnya aja sudah berbeda, dari aroma juga antara seledri dan daun ketumbar atau koriander itu berbeda. Nah, selanjutnya di dalam rempah-rempah itu asal cita rasa dan aroma spesifik itu bisa berasal dari minyak atsiri atau yang sering kita sebut dengan essential oil dan juga ada oleoresin. Pertama, minyak atsiri. Apa sih minyak atsiri itu? Jadi minyak atsiri ini adalah senyawa volatil, dia yang aromanya itu sedap gitu ya. Karena kalau misalnya kita bilang bau, bau itu cenderung ke aroma-aroma yang tidak sedap gitu. Jadi kalau misalnya aroma sedap biasanya kita aroma gitu ya. Kemudian kalau misalnya di dalam rempah-rempah ada dua kelompok gitu ya, ada hidrokarbon dan juga ada hydrogenated alkohol. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, dari berbagai rempah-rempah, nama dagangnya itu akan berbeda gitu ya. Kayak misalnya cengkeh gitu ya, kalau misalnya dijual dalam bentuk essential oil, dia akan disebutnya sebagai clove oil. Padahal itu berasal dari cengkeh. Penggunaannya tuh macam-macam juga ya, ada yang untuk meningkatkan flavor, ada yang untuk parfum, ada yang untuk obat, ada yang untuk kosmetik gitu ya. Kemudian ada yang untuk penyedap rasa, macam-macam gitu ya. Ada yang memang sudah dikembangkan, ada yang masih potensi untuk dikembangkan. Jadi masih dilakukan penelitian, pengembangan gitu ya, supaya bisa menghasilkan produk yang benar-benar bermanfaat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian sekarang bedanya apa sih sama oleoresin gitu ya. Kalau misalnya minyak atsiri kan tadi minyaknya aja. Kalau misalnya oleoresin dia itu ada minyak dan juga ada damarnya gitu ya. Oleo ini minyak, resin ini damar. Dia campuran yang terdiri dari minyak yang membawa aroma dan damar yang membawa rasa. Jadi selain memberikan aroma, dia juga memberikan rasa gitu ya. Dia itu diperoleh dengan cara ekstraksi gitu ya. Jadi nanti dari ekstraksi ini akan menghasilkan oleoresin itu. Seringnya untuk proses ekstraksi ini gitu ya menggunakan beberapa pelarut. Bisa heksan, esopraponol supaya lebih cepat untuk bisa menghasilkan oleoresin. Meskipun proses ekstraksi ini bermacam-macam ya, tidak hanya menggunakan pelarut aja. Gitu ya, proses destilasi pun juga bisa gitu. Kemudian yang sering digunakan untuk di industri pangan sebagai food flavoring ini juga sama ya, oleoresin dia juga bisa untuk sebagai bahan baku parfum, sabun, rokok, konfeksioneris atau produk-produk seperti permen, gula-gula gitu ya. Dan bakery itu juga kadang butuh oleoresin. Ini kandungan dari beberapa olesin dari jenis ada lada, cabai, jahe, kunyit, pala, cengkeh yang mana masing-masing ini memiliki kadar oleoresin yang berbeda-beda. Kemudian untuk penyimpanan gitu ya, kita harus bisa membedakan gimana sih cara penyimpanan antara rempah-rempah yang masih segar dan juga rempah-rempah yang sudah dikeringkan dan juga dibentuk bubuk kayak gitu ya. Kalau misalnya masih segar gitu ya, itu harus dicuci bersih dulu karena kadang kalau misalnya kita beli di pasar tuh kan kadang masih ada tanah-tanah yang menempel gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau simpan dibersihin dulu gitu ya supaya tidak ada tanah-tanah yang masih menempel. Kemudian disimpan di tempat yang kering gitu ya, tidak yang lembab, dan jangan dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Kalau misalnya si rempah-rempah itu sudah dikeringkan gitu ya, kemudian sudah dihaluskan gitu ya, misalnya dihaluskan menggunakan entah itu grinder atau mungkin dismill gitu ya, atau mungkin secara manual menggunakan blender gitu ya, maka disimpan di dalam kemasan yang tertutup gitu ya, disimpan di dalam tempat yang kering dan sejuk sehingga tidak lembab, karena kalau misalnya lembab nanti rentan akan berubah bentuk dari yang bentuknya butiran-butiran halus gitu ya, nanti dia bisa menggumpal. Kemudian harus dilihat nih kira-kira tanggal kadaluarsanya berapa. Nah, ini ada keuntungan dan kerugian dari penyimpanan rempah segar.
Keuntungannya apa sih? Dia mudah ditangani gitu ya. Udah tinggal dibersihkan dari tanah-tanah tadi ya, kotoran-kotoran gitu ya. Kemudian ditimbangnya pun juga mudah. Kemudian tidak perlu ada pelabelan khusus karena dari bentuk itu sudah ketahuan, oh ini jahe, oh ini kunyit, oh ini temulawak, oh ini kunci, oh ini kencur gitu ya. Jadi tidak perlu dikasih label masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya kerugiannya, kalau misalnya ada berbagai macam jenis rempah gitu ya, jadi tempat penyimpanannya pun harus banyak gitu ya. Kemudian mutu kekuatan flavornya ini bisa bervariasi gitu ya, tergantung dari umur rempahnya, asal rempahnya dari mana sih? Karena asal rempah itu berarti kan kondisi tanah pada saat penanaman itu kan berbeda, sehingga zat organik itu yang apa ya, yang terserap atau unsur hara yang terserap di rempah-rempah itu kan juga bisa berbeda, sehingga kekuatan flavornya pun juga akan berbeda. Kemudian kondisi penyimpanan. Ketika penyimpanan di tempat kering, kemudian disimpan di tempat lembab, itu juga bisa berpengaruh terhadap flavornya, gitu ya. Jadi bisa jadi flavornya bisa menyimpang atau menyusut, kayak gitu ya. Kemudian kadang juga ada menyebabkan komponen tanin gitu ya yang berpengaruh terhadap warna. Meskipun sebetulnya tanin ini kadang cenderungnya gitu ya atau kebanyakannya tuh warnanya tuh putih gitu ya. Kemudian juga bisa membentuk adanya enzim lipase yang dapat berpengaruh pada rasa dari rempah-rempah itu sendiri. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari penyimpanan rempah kering. Kalau misalnya keuntungannya, rempahnya sudah dikeringkan, kemudian sudah dihaluskan gitu ya, maka warna dan flavornya ini akan terstandar gitu. Jadi warnanya akan sama, flavornya akan seragam gitu ya. Terstandar ini artinya seragam. Kemudian kontaminasi mikroba lebih sedikit karena dengan proses pengeringan tadi kadar airnya itu kan akan mengurang gitu ya. Kadar airnya berkurang sehingga mikroba yang pembusuk yang akan bertumbuh dan berkembang ini tidak bisa karena ya tadi kadar airnya sedikit. Kemudian karena sudah dikeringkan otomatis kan tidak ada kontaminasi dari tanah-tanah yang menempel di rempah-rempah tadi ya, sehingga kontaminasi mikrobanya lebih sedikit. Kemudian tidak membutuhkan ruang banyak gitu ya, karena kan bisa ditaruh di botol-botol kecil gitu ya. Kemudian ketika proses pemasakan itu hanya membutuhkan sedikit saja, karena kadang sedikit aja dia sudah bisa memberikan warna ataupun aroma yang dikehendaki. Tapi penyimpanan rempah kering itu mempunyai kerugian. Kadang aroma dan rasanya itu tidak setipe dengan rempah segar. Karena tadi pada saat proses pembuatan rempah kering itu kan kadang menggunakan suhu tinggi gitu ya. Nah, karena suhu tinggi ini bisa menyebabkan aromanya itu menyimpang atau aromanya hilang gitu ya. Karena pada saat suhu tinggi gitu ya, ini volatil yang ada di rempah-rempah ini akan menguap gitu ya, sehingga aroma rasanya ini kadang tidak setipe dengan rempah yang asli. Nah, ini sudah selesai terkait dengan rempah-rempah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke bahan penyegar? Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Hamidah. Kan tadi itu lada hitam ada lada putih. Terus kan itu dari pohon yang sama. Kayak gitu tuh prosesnya juga beda. Itu rasanya beda nggak? Rasa dari pedasnya ya? Iya, Bu. Kalau rasa dari pedasnya beda ya, Dek ya, antara lada hitam dan lada putih. Karena dari proses pemanenannya aja sudah berbeda. Jadi meskipun sama-sama mengandung rasa pedas gitu ya, pedas di lada putih itu lebih pedas gitu ya. Jadi pedasnya tuh lebih tinggi di lada putih dibandingkan dengan lada hitam. Karena tadi dia proses masih muda, kemudian dia langsung dikeringkan gitu ya, sehingga kulitnya ini masih menempel. Sedangkan kalau misalnya lada putih setelah matang, kemudian dipanen, direndam dulu, setelah rendam dibilas, setelah dibilas, dikelupas kulit-kulitnya gitu ya, kemudian dikeringkan. Gitu. Kalau dari yang saya baca, pedasnya itu akan lebih pedas di lada hitam dibandingkan lada putih. Atau kalian bisa mengamati deh, misalnya kalian masak nih ya, misalnya masak ayam atau sapi lada hitam gitu ya.
kadang merica di lada hitam, sorry kok rasa pedas yang dihasilkan oleh lada hitam itu tidak sepedas kalau misalnya, kita menambahkan dengan si lada putih. Itu kalau pengalaman saya sih, nggak tahu ada nggak teman-teman yang, ngerasain sama? Kalau misalnya lada putih itu lebih pedas dibandingkan dengan lada hitam. Pasti ada lah ya dari sekian banyak 129 mahasiswa nih, ada banyak ya yang jago masak nih. Coba bisa cerita nggak kira-kira pedesnya lebih pedes di mana sih, Dek? Yuk, saya yakin nih pasti di antara 129 ini banyak yang jago masak nih. Gimana? Pedes yang mana kalau menurut kalian? Pedes yang lada hitam atau lada putih? Lada putih. Putih. Biasanya baunya lebih menyengat. Iya, baunya lebih Aromanya menyengat ya. Kalau misalnya dari aroma lada putih lebih menyengat. Bahkan saya pernah menemukan gitu ya, minuman jahe karena saya suka minuman jahe gitu ya. Ada orang yang misalnya kayak di angkringan gitu ya, Dek, ya. Mereka itu supaya jahenya itu pedes, itu ditambahin merica. Percaya nggak? Saya kaget waktu tahu, hah, minuman jahe ditambah merica supaya pedes karena kan kadang orang tuh, pengennya minum jahe itu kan yang pedes ya, karena kayak lagi batuk atau lagi nggak enak tenggorokannya kan carinya kan minuman jahe gitu ya. Tapi ternyata minuman jahenya itu ditambah, lada gitu, jadi saya kayak, "Ya Allah kok ditambah lada?" Gitu ya. Padahal kalau misalnya mau enak ya udah tinggal bikin jahe aja, terus jahenya pilih yang jahe emprit itu, lebih pedes. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan terkait dengan, rempah-rempah sebelum kita ganti materi? Iya, sama-sama Hamidah. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja ya. Kita ganti ke yang bahan penyegar sebentar. Oke, udah terlihat ya. Nah, sekarang kita mau belajar nih tentang bahan penyegar. Sebelum kita belajar, ada yang udah tahu belum sih bahan penyegar itu apa kira-kira? Kopi, Bu. Oke, kalau dari jenis kopi, ada lagi nggak? Coklat, teh, Bu. Coklat, teh. Ada lagi selain itu? Apa kira-kira? Ada nggak selain kopi, teh, coklat? Tembakau, Bu. Tembakau, iya betul. Sirih. Oke, betul. Jawabannya betul semua ya. Kemudian kenapa sih kok bisa disebut bahan penyegar? Kenapa kira-kira? Kalau di kopi itu ada kandungan kafeinnya mungkin. Terus kandungan kafeinnya itu kenapa? Kenapa bisa disebut bahan penyegar? Soalnya dari pengalaman saya sendiri, Kak, saya itu juga sering minum kopi itu bikin nggak ngantuk gitu, Bu. Bikin matanya melek. Meskipun efeknya beda-beda ya. Ada orang yang mau sengantuk apapun minum kopi ya tidur-tidur aja gitu. Ada yang minum kopi terus asam lambungnya naik, itu juga ada. Jadi betul ya tadi yang sudah disampaikan oleh Anissa Aprilia. Jadi di bahan penyegar itu dia mengandung alkaloid. Nah, alkaloid yang ada di bahan makanan itu berbeda-beda. Kalau di kopi itu alkaloid utamanya itu kafein. Nah, dia bisa menyebabkan peningkatan rangsangan terhadap misalnya syaraf gitu ya, atau misalnya reseptor di bagian otak tertentu, sehingga tadi yang disampaikan Anissa yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Nanti kita akan bahas ya. Jadi di materi tentang bahan penyegar, nanti kita akan belajar tentang jenis, struktur, dan juga komposisi kimianya, kemudian bagaimana sih pengaruh terhadap kesehatan. Oke, yang pertama apa sih bahan penyegar itu? Jadi bahan penyegar ini adalah semua bahan nabati. Jadi hanya bahan nabati ya, bahan yang berasal dari tanaman aja, karena dia mengandung senyawa yang namanya alkaloid.
yang mana alkaloid ini bisa digunakan untuk merokok gitu ya, misalnya tembakau, menyirih gitu ya, misalnya tadi sirih, ataupun di dalam minuman misalnya kopi, teh, dan juga coklat. Nah, senyawa alkaloid ini itu juga bisa menyebabkan adanya aroma dan juga cita rasa yang khas gitu ya. Jadi masing-masing bahan makanan itu maka aroma dan cita rasa yang ditimbulkan itu akan berbeda. Kenapa sih kok dia disebut bahan penyegar gitu ya? Karena dia mengandung psikostimulan alami gitu ya, sehingga dia bisa memberikan stimulus gitu ya, berupa salah satunya itu peningkatan kerja jantung bagi penggunanya. Misalnya tadi minum kopi terus bisa bikin kayak misalnya berdebar, deg-degan gitu ya, sampai akhirnya yang tadinya ngantuk tidak ngantuk. Bahan penyegar yang akan kita bahas di pertemuan kali ini itu hanya 3 ya yang biasa sering dikonsumsi. Ada kopi, coklat, dan juga ada teh. Ini kalau yang pertama ada kopi. Kalau misalnya kita lihat dari struktur kopinya gitu ya, dia ada kulit buahnya atau eksokapnya, kemudian ada daging buahnya, ada kulit tanduknya. Biasanya kalau misalnya mau dibuat kopi ini kulit tanduknya ini akan dibuang gitu ya. Kemudian ada endosperma dan juga ada kulit ari. Ini kalau misalnya kita lihat produksi kopi di dunia gitu ya, Indonesia ini termasuk negara yang memproduksi kopi ini sangat banyak gitu ya, baik kopi Arabica maupun kopi Robusta. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data gitu ya, ternyata jumlah produksi kopi di Indonesia ini semakin tahun itu semakin meningkat gitu ya. Selain karena permintaan untuk diekspor meningkat gitu ya, saat ini kopi itu kan menjadi bagian gaya hidup gitu ya. Bagian dari gaya hidup, ada yang kerja sambil di tempat coffee shop, atau mungkin kalian ngerjain tugas gitu ya, sambil nongkrong, ngerjain tugas sambil ngobrol, larinya ke coffee shop gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari peta kopi di Indonesia gitu ya, jenis kopi yang ada di Indonesia itu ada 3. Ada Arabica, ada Robusta, dan ada Liberica gitu ya. Meskipun Liberica ini sangat sedikit dibandingkan dengan Arabica dan juga Robusta. Dan tiap daerah ini karakteristik kopinya akan berbeda-beda gitu ya. Misalnya Arabica dari Gayo gitu ya, atau dari Kabupaten Takengon itu ya sangat terkenal gitu ya. Atau misalnya orang dari Aceh pasti oleh-olehnya dibandingkan dengan Arabica itu berbeda, meskipun sama-sama mengandung asam klorogenat ya, tapi tingkat keasamannya itu berbeda-beda. Robusta juga tiap daerah juga sama nih ya, ada beberapa robusta, tapi rasanya pun juga akan berbeda. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas itu hanya 2 jenis gitu ya, hanya Arabica sama robusta. Yang pertama Arabica. Arabica ini tipe kopi tradisional dengan cita rasa yang terbaik gitu ya. Kemudian dia itu kalau misalnya kita lihat dari lingkungan tempat tumbuhnya, dia tumbuh pada ketinggian 600 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian dia tahan terhadap serangan jamur karat dan dia mengandung kafein tidak lebih dari 1,5%. Jadi kalau misalnya mau cari minuman yang kafeinnya dikit ya udah beli yang jenisnya Arabica gitu ya. Nah, selanjutnya ada Robusta. Robusta ini dia lebih pahit, sedikit asam, tapi kafeinnya itu jauh lebih banyak. Kafeinnya sekitar 2,8%. Kemudian dapat ditumbuhkan 800 meter di atas permukaan laut, dan dia itu tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, biasanya untuk kopi-kopi instan itu dibuat dari kopi Robusta, karena produksi kopi Robusta ini lebih banyak dibandingkan dengan kopi Arabica. Nah, ini untuk kopi sendiri, dari mulai kopi dipanen, itu untuk menjadi secangkir minuman kopi itu perlu
pengolahan beberapa macam gitu ya. Mulai yang pertama, itu bisa diolah dengan cara basah ataupun cara kering gitu ya. Kalau misalnya cara basah, jadi misalnya si kopi ini sudah dipanen, maka dia akan dikupas gitu ya kulitnya. Kemudian dilakukan bisa tanpa fermentasi ataupun menggunakan fermentasi gitu ya. Kalau misalnya tanpa fermentasi, kalau misalnya udah dikupas, dicuci ya udah langsung dijemur. Tapi kalau misalnya fermentasi kering gitu ya, setelah dikupas kulitnya, maka biji kopi ini akan direndam gitu ya, misalnya di dalam gentong gitu ya, dikasih genangan air, kemudian selama 1,5 atau mungkin 2 sampai 5 hari itu direndam. Itu kalau misalnya fermentasi kering, nanti setelah itu baru dikeringkan. Atau misalnya menggunakan fermentasi basah. Oh, sebentar ya, baterai saya mau habis. Atau menggunakan fermentasi basah gitu ya. Jadi biji kopi yang sudah dicuci gitu ya, dimasukkan ke dalam plastik gitu ya, kemudian ditaruh di bak semen gitu ya, ditutup dengan karung goni, itu kalau misalnya fermentasi basah. Selanjutnya ini kalau misalnya diolah dengan cara kering gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah dipetik, sebelum dipetik itu disortasi dulu gitu ya, dipilih yang kualitasnya itu sama gitu ya. Kemudian dikeringkan supaya tidak menurunkan mutu atau kimia kualitas dari kopi itu sendiri. Kemudian dikelupas kulitnya gitu ya, kemudian dijemur. Dijemur ini bisa sampai 2 minggu gitu ya, sampai kadar airnya itu menurun. Setelah proses pengeringan itu masih dikeringkan lagi gitu ya dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius sehingga kadar airnya akan semakin menurun dibandingkan sebelumnya. Nah, biji kopi yang sudah dikeringkan itu tidak bisa langsung dikonsumsi. Misal setelah dikeringkan gitu ya, dikeringkan di sinar matahari, kemudian misalnya dikeringkan lagi gitu ya di pengering kabinet atau mungkin di oven, itu tidak bisa langsung dihaluskan, dihancurkan kemudian diseduh gitu, tidak bisa. Kenapa? Karena ketika kopi itu belum disangrai gitu ya, belum mempunyai aroma. Jadi aromanya belum ada, flavornya belum ada gitu ya, sehingga warnanya itu masih putih seperti ini gitu ya. Nah, sehingga kopi ini perlu disangrai terlebih dahulu. Dan proses penyangraiannya itu berbeda-beda. Ada light roast, ada medium roast, ada dark roast gitu ya. Kemudian penyangraian kopi ini akan berhenti kalau misalnya sudah mudah pecah kopinya dan didinginkan. Kalau sudah didinginkan boleh digiling gitu ya untuk bisa menghasilkan ukuran yang seragam. Kalau misalnya petani-petani gitu ya, ada yang dijualnya itu dalam bentuk biji kopi hijau. Jadi masih seperti ini itu dijual itu juga sudah ada. Gitu ya. Jadi belum sampai disangrai gitu. Jadi yang menyangrai ini produsennya atau misalnya kopi shop-nya atau siapa kayak gitu ya. Kalau misalnya kalau saya kalian pernah ke klinik kopi gitu ya, itu kan dijelaskan ya proses kopi mulai dari proses pemanenan sampai disangrai gitu ya. Jadi sambil si baristanya itu membuatkan kopi, kita akan ditontonkan sebuah video dari mulai si petani itu memanen sampai proses penyangraiannya. Nah, ini ada inovasi dari kopi. Menurut kalian, mungkin nggak sih ada kopi bening? Atau ini cuma air putih aja gitu? Kira-kira ada nggak sih kopi bening, Dek? Baru dengar, Bu. Siapa ini? Fitria, Bu. Saya baru dengar kopi bening. Oh, Fitria baru dengar. Kalau yang lain gimana? Ada yang pernah dengar mungkin? Kopi bening. Kok bisa gitu ya? Kan tadi proses kopi itu kan tidak bisa dikonsumsi atau kita tidak bisa mendapatkan aroma, flavor dari kopi sampai kopi itu kan harus disangrai. Tapi kok tiba-tiba di sini warnanya putih gitu ya? Padahal biasanya kopi itu warnanya kan hitam. Gimana nih? Mungkin itu ekstraknya, Bu. Oke, kalau aromanya aja. ya ekstrak dari kopi. Kira-kira kalau diekstrak berarti kopinya yang sudah disangrai atau yang masih biji kopi hijau gitu, Dek? Hijau sepertinya, Bu.
Hijau sepertinya, oke. Yang lain coba. Kira-kira kalau misalnya selain ekstrak, dibuat dari proses apa sih kok bisa gitu loh, ada kopi bening gitu? Oh, sudah bertambah mahasiswanya jadi 135. Oh, berarti ini hadir semua dong, luar biasa. Semangat ya belajarnya ya, meskipun terlambat nggak apa-apa, yang penting semangat buat belajarnya. Yuk, kira-kira atau gimana sih kok ada kopi bening gitu? Ada yang mau coba jawab lagi sebelum saya jelasin? Atau mungkin ada mahasiswa lain yang, misalnya, Bu, saya belum pernah nih dengar kopi bening, tapi saya pernahnya dengarnya teh bening gitu. Ada nggak? Atau nggak ada nih? Nggak bening sih, Bu, tapi kayak warna lain gitu, nggak warna hijau. Kok hijau? Nggak warna hijau ataupun warna coklat kayak teh Sariwangi gitu. Terus warnanya apa? Apa, Talita? Warna ungu, warna biru gitu, Bu. Oh, berarti apa itu? Teh maksudnya? Iya, teh tapi bukan kopi. Kalau kopi setahu saya sejauh ini ya warnanya hitam coklat Hitam, gitu, Bu. hitam coklat. Oke, terima kasih Talita responnya. Atau yang lain coba? Yang mau cerita nih kira-kira, ah Bu, nggak mungkin lah masa iya ada kopi warnanya putih gitu. Mungkin proses penyulingan, Bu. Siapa nih yang bilang proses penyulingan? Fitria. Fitria. Disuling gimana tuh, Dek? Ya, nggak tahu sih, Bu. Paling kayak ada ditambah zat-zat lain yang biar dia warnanya jadi bening gitu. Oh, berarti ditambah zat lain gitu ya? Oke, terima kasih. Tadi udah ada Fitria, ada Listia gitu ya. Terus siapa tadi satu lagi saya lupa. Jadi deh, kalau misalnya kopi bening ini, dia memang berasal dari kopi. Dan pastinya kopi itu sudah disangrai terlebih dahulu. Tapi prosesnya itu menggunakan proses destilasi uap gitu ya. Dan kopi yang bisa digunakan untuk membuat kopi bening, itu adalah kopi yang jenisnya Robusta gitu ya. Karena dia tahan terhadap suhu tinggi. Jadi ketika dia diproses pengeringan menggunakan suhu tinggi, maka dia aroma atau senyawa volatil yang terdapat di robusta ini tidak menguap atau tidak menghilang gitu ya. Kemudian dia diproses menggunakan proses destilasi gitu ya, sehingga dari proses si kopi ini dipanaskan gitu ya, sehingga uap-uapnya itu yang dikumpulkan menjadi kopi bening ini. Dia masih mengandung senyawa volatil, tiol, dan furanon. Ini yang menyebabkan ketika kita mengkonsumsi kopi bening ini sama seperti kita mengkonsumsi minuman kopi pada umumnya. Jadi awal mulanya ini adalah kayak rasa kekhawatiran gitu ya. Kan kadang itu ide itu muncul dari seseorang yang apa ya istilahnya, dia tuh ada kecemasan gitu ya, ada kekhawatiran. Dia misalnya nih ya, orang suka kopi, tapi tuh nggak suka minum kopi, setelah minum kopi atau kalau sering minum kopi tinggi warning gitu kan. Nah, kemudian atau gimana sih cara supaya ketika orang sering minum kopi itu tidak menyebabkan giginya warna kuning gitu ya. Jadi maka proses kimia, fisika gitu ya, atau kalau di ilmu kuliner itu ada yang namanya gastronomi. Pernah dengar nggak ilmu gastronomi? Atau yang pernah nonton MasterChef sih, kadang kan suka disebut tuh gastronomi. Nah, kopi bening ini pun juga diperoleh dari ilmu gastronomi gitu ya, dari proses destilasi uap ini. Dan kandungan kafein yang di dalam kopi bening ini kandungannya sudah menurun. Padahal tadi kalau misalnya kita lihat dari komponen kimia antara Arabica sama Robusta ini kan kafeinnya lebih tinggi gitu ya. Tetapi ketika dibuat menjadi minuman kopi bening dengan proses destilasi uap ini, kafeinnya itu menurun gitu ya, sebesar 0,6 sampai 0,8% gitu. Jadi bisa menjadi sahabat bagi orang-orang yang tidak cocok untuk mengkonsumsi kopi karena kandungan kafeinnya yang terlalu tinggi. Nah, ini adalah penjelasan dari kafein. Kafein ini adalah alkaloid utama yang terdapat pada kopi. Dia sifatnya larut dalam air, mempunyai aroma wangi, tapi rasanya itu sangat pahit, gitu ya. Dia
bisa sistem saraf pusat terhadap otot, dia bisa berpengaruh terhadap ginjal. Jadi kafein selain terdapat pada kopi gitu ya, kafein ini juga kadang ada yang dijadikan komponen di dalam obat-obatan juga. Nah, ini adalah dampak kafein terhadap kesehatan gitu ya. Di dalam otak dia bisa merangsang sistem saraf otak gitu ya. Kemudian di jantung pembuluh darah dia bisa meningkatkan daya kontraksi sehingga ada beberapa orang yang setelah mengkonsumsi kopi dia langsung kayak deg-degan gitu ya, kayak berdebar jantungnya. Kemudian bisa meningkatkan sekresi gastrik gitu ya, bisa meningkatkan asam lambung kayak gitu ya. Jadi orang kalau habis minum kopi gitu ya, maka perutnya langsung perih itu juga ada. Kemudian kafein ini juga bisa berpengaruh terhadap kondisi emosional. Ada yang bisa setelah minum kopi hawanya tuh jadi happy gitu ya karena meningkatkan mood. Tetapi ada yang bisa bikin cemas, bikin buruk misalnya tadi ya udah bikin jantungnya deg-degan gitu ya, terus dia bisa jadi cemas. Akhirnya stresnya jadi lebih berat itu juga ada gitu ya karena tiap orang mempunyai tingkat sensitivitas terhadap kafein yang berbeda. Kemudian kafein ini ternyata juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Misalnya untuk mencerna informasi jadi lebih mudah, kemudian bisa lebih waspada karena tadi ya deg-degan gitu ya, jadi kan lebih waspada gitu. Kemudian dia juga bisa meningkatkan daya ingat. Kemudian kafein ini juga ternyata bisa berpengaruh terhadap otot gitu ya, terhadap ketahanan otot. Misalnya atlet mau lomba atau atlet mau latihan itu kadang juga mereka mengkonsumsi kafein. Oke, kan kadang ada orang nih kayak tadi Anissa Aprilia ya, dia cerita katanya kalau misalnya habis minum kopi itu jadi melek gitu ya, jadi nggak ngantuk. Nah ternyata kopi itu bukan membangunkanmu, tapi dia menghentikan rasa ngantukmu. Gimana? Jadi kan kalau misalnya di kopi ada kafein, di otak kita tuh ada adenosin gitu ya. Nah kafein sama adenosin ini strukturnya tuh hampir mirip gitu ya. Nah kalau misalnya kita mengkonsumsi kopi gitu ya, otomatis kan kafein ini akan masuk ke tubuh gitu ya. Nah, kafein dia akan menghambat sinyal dari adenosin. Kalau misalnya kita ngantuk, itu kan adenosin akan ngasih sinyal, kamu ngantuk loh. Tetapi ternyata sinyal dari adenosin itu dihambat oleh kafein, gitu ya, sehingga akan menyebabkan kita menjadi terjaga, gitu ya. Meskipun tidak baik lagi tidak semua orang ini efektif gitu, karena ada beberapa orang kayak saya mau ngantuk apapun minum kopi ya tetap ngantuk aja gitu. Oke, sebelum bahas ke teh gitu ya, kandungan kafein itu juga bisa diturunkan gitu ya. Kalau tadi kan proses destilasi uap gitu ya, dia bisa menurunkan kopi gitu ya. Menurunkan kandungan kafein. Nah, misalnya ada orang yang tadi tingkat sensitivitas terhadap kafeinnya tuh tinggi, tapi masih suka minum kopi atau orang yang punya asam lambung, orang punya MAH, punya GERD, dia pengen minum kopi gitu ya. Ada kopi yang namanya decaf kopi. Ada yang pernah dengar nggak kopi decaf? Atau ada yang pernah nyoba kopi decaf itu seperti apa? Pernah dengar, Bu. Oke, dengarnya gimana tuh? Dengar aja sih, Bu. Pernah rasain? Nyobanya belum pernah. Asam lambung, Bu. Oke, jadi ada beberapa coffee shop gitu ya. Kalau misalnya saya boleh nyebut merek gitu ya. Kalau misalnya kalian ke yang coffee shop yang warna hijau itu, nah, itu kadang kalau misalnya kita punya MAH gitu ya, kadang kita bisa minta kopinya itu di decaf gitu ya. Jadi dengan uap panas gitu ya. Jadi nanti kopinya, kafeinnya akan menurun. Tapi kalau saya ngerasain sih rasanya masih sama kayak kopi gitu ya. Maksudnya masih ada rasa asam dan pahitnya mungkin agak sedikit berkurang gitu. Nah, itu lumayan menurunkan kandungan kafeinnya. Jadi untuk orang-orang yang sensitivitas terhadap kafeinnya tinggi itu bisa memilih kopi decaf. Nah, kopi decaf ini menjadi salah satu alternatif untuk menurunkan si kandungan kafein tadi dan caranya macam-macam. Ada yang proses pengukusan dan ada yang proses direbus kayak gitu ya. Jadi ada proses misalnya dikukus. Semakin lama proses pengukusan, maka kandungan kafein di dalam kopi itu akan semakin menurun gitu. Nah,
Ada yang jadi kopinya tuh setelah disangrai. Jadi kan tadi proses penyangrean itu kan mengubah aroma dan flavor kopi gitu ya. Setelah disangrai sebelum dihaluskan gitu ya, si kopi ini dikukus terlebih dahulu atau direbus terlebih dahulu. Karena jadi itu di dalam kopi itu yang namanya kafein dia berikatan dengan asam klorogenat gitu kan, makanya kopi itu kan rasanya pahit dan asam gitu. Nah, ketika proses pengukusan, proses perebusan, asam klorogenat dan juga kopi ini dia akan semacam apa ya, kayak terpecah kayak gitu ya. Kemudian akan larut ke dalam air, sehingga ketika setelah selesai proses perebusan, setelah selesai proses pengukusan, maka kafeinnya akan menurun gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke coklat. Coklat ini biasanya kita lihat ini buah coklatnya gitu ya. Dia mengandung 30-40 biji yang tertutup oleh pulp yang berlendir. Nih ya, ini pulp yang berlendir nih yang warna putih gitu ya. Bijinya terdiri dari 2 bagian, ada biji atau testa dan juga ada keping biji. Nah, di coklat ini kebanyakan itu kandungan lemak ya, mulai dari asam serat, asam palmitat, asam oleat, asam linoleat, dan juga teobromin. Di mana teobromin ini merupakan alkaloid utama pada coklat. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada nggak dari 130 mahasiswa, 135 ya, 130 mahasiswa yang pernah nyobain buah coklat? Ada nggak? Pernah Ibu. Pernah, Bu. Oke, siapa yang jawab pernah nih? Saya. Oh, saya siapa? Pasti ya Ibu. Oke, Listia, gimana rasanya? Manis asam gitu Bu. Manis asam, kayak buah apa, Dik? Kayak buah apa, Dik, menurut kamu? Sirsat tapi bukan sirsat, Bu. Oh, siapa nih yang jawab kayak sirsat tapi belum sirsat? Kayak bukan sirsat, siapa nih? Tapi rasanya kayak aseman sirsat, gimana ya? Bentuknya tuh kayak sirsat, cuman rasanya tuh manis-manis, nggak kecut gitu. Tergantung sih kalau warnanya udah kuning, itu baru rasanya agak manis. Oh gitu, Yolanda nyobain di mana? Itu waktu pulang ke Aceh. Oh, asli Aceh? Enggak, mamah yang asli. Oke. Yolanda nyoba di Aceh. Kalau Listia tadi nyoba di mana? Di rumah ada tetangga yang punya pohonnya. Di mana? Di mana? Gimana Ibu? Oke. Rumahnya di mana? Kok ada pohon coklat? Rumahnya di daerah mana, Listia? Oh, saya di Ciamis Ibu, di Jawa Barat. Oh, ada kebun coklat ya? Enggak ada sih, cuma ada satu pohon gitu aja punya tetangga gitu. Waktu punya kecil tetangga suka nyobain. dikasih. Oke, ada lagi lainnya selain Listia, selain Yolanda yang pernah nyobain biji coklat? Ya, Ibu. Ade. Iya. Gimana rasanya, Ade? Rasanya tuh enak. Enak tuh gimana? Karena enak tuh subjektif loh, Dek. Ada manis-manis asam-asam dikit gitu. Dikit tapi asamnya dikit. Oke, nyobain di mana, Ade? Di rumah. Kadang kalau di Muria tuh kan ada Bu, ada banyak malahan. Muria Kudus maksudnya? Iya. Oke. Jadi biasanya kalau kita sama kalau saya sama teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Muria tuh kita ke kebun kopi, langsung ke kebun coklat gitu. Ambillah, minta sama petaninya. Terus dikasih ya sama petaninya ya. Oke. Saya juga pernah ya nyobain biji coklat. Dulu saya pernah tinggal di Poso, kebetulan di situ ada kebun coklat gitu ya. Terus kan kalau misalnya coklat ini kan dia tidak langsung dijual ya, harus dikeringkan gitu ya. Nah, tapi kita tuh boleh nyicipin gitu ya. Nah, kalau menurut saya, yang saya rasakan sama seperti yang tadi Yolanda rasakan. Kayak buah sirsak. Jadi rasanya itu asam manis seger gitu lah. Ya meskipun sedikit ya kalau sirsak
satu kan banyak ya, kalau ini kan karena cuma pulp gitu ya, cuma di bagian luar gitu ya, jadi kayak dikit tahu-tahu udah habis terus harus kita ambil lagi gitu. Jadi yang belum merasakan silakan mungkin suatu saat kalian bisa merasakan gimana rasanya pulp yang ada di biji coklat. Ini enak sih menurut saya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari peta dunia produksi kakao gitu ya. Indonesia ini juga termasuk gitu ya. Bahkan pernah ada berita gitu ya kalau produksi coklat di Indonesia ini mencapai urutan ketiga setelah negara Ghana. Gitu ya, karena di Indonesia sendiri banyak sekali produksi coklat gitu ya. Meskipun kadang itu yang diekspor itu belum bentuk ASI coklat, jadi masih biji coklatnya aja. Kalau di Indonesia sendiri, coklat itu yang sering banyak itu Criollo, Forastero, sama Trinitario. Tapi yang Trinitario ini masih jarang ya, Dek ya. Jadi yang sering itu ada Criollo sama Forastero. Ini perbandingan antara Criollo sama Forastero. Jadi kalau misalnya kita lihat dari buahnya gitu ya, dia bentuknya panjang, kemudian berlekuk, bijinya tidak berwarna, buahnya itu bisa warna merah atau warna kuning, kemudian bau dan rasanya ini lebih baik gitu ya, dan ukuran bijinya kecil. Itu kalau misalnya Criollo. Kalau Forastero gitu ya, bentuk buahnya ini lebih bulat. Kemudian kalau kita lihat dari penampakannya itu lebih licin, bijinya berwarna ungu, buahnya berwarna, baunya kurang kuat dan rasanya itu agak pahit. Jadi kalau misalnya sudah dikeringkan gitu ya, sudah berbentuk biji gitu ya, dia rasanya agak pahit. Kemudian ukuran bijinya ini lebih besar. Nah, sama halnya seperti kopi gitu ya, coklat setelah dipanen itu tidak bisa langsung dikonsumsi menjadi entah itu minuman coklat, entah itu untuk bahan tambahan kue, roti gitu ya. Coklat setelah dipanen perlu proses pengupasan, proses fermentasi, proses perendaman, pencucian sampai dengan pengeringan. Kemudian sama halnya seperti kopi gitu ya, dia tidak bisa langsung dikonsumsi karena ketika setelah proses pengeringan gitu ya, dia belum mempunyai aroma, belum mempunyai flavor, belum mempunyai warna yang khas, sehingga perlu dilakukan proses penyangraian gitu ya. Nah, antara biji Criollo dan Forastero itu proses penyangraiannya beda. Gitu ya. Kalau misalnya Forastero dia perlu disangrai di suhu tinggi gitu ya, 120 sampai 121 derajat Celcius selama bisa 15 menit atau 2 jam. Tapi kalau coklat Criollo maka suhunya diturunkan gitu ya, 95 sampai 110 derajat Celcius. Kemudian kalau misalnya sudah selesai proses penyangraian, baru proses digiling gitu ya, dihaluskan supaya bisa menghasilkan ukuran partikel yang seragam. Nah, kalau misalnya kita lihat di pasaran gitu ya, ada dark coklat, ada milk coklat, ada white coklat juga gitu ya. Dan masing-masing ini kandungan atau bahan padatan kakaonya itu tuh berbeda gitu ya. Misalnya dark coklat, dia itu padatan dari biji kakaonya itu paling tinggi gitu ya, karena bisa lebih dari 35%. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya milk coklat, dia padatan kokoanya sudah lebih rendah, 20-30%. Sedangkan white coklat ini sudah tidak ada padatan coklatnya gitu ya. Jadi dia hanya berasal dari lemak yang ada di dalam coklatnya gitu, sehingga rasanya akan berbeda gitu ya. Dari tingkat kepahitannya pun juga berbeda. Dark coklat sudah pasti rasanya akan lebih pahit dibandingkan dengan milk coklat, karena biasanya milk coklat ini sudah ada tambahan gula, kemudian juga sudah ada tambahan susunya juga gitu ya. Dan selain ada dark coklat, milk coklat, white coklat, itu juga sekarang ada yang namanya ruby coklat. Ada yang pernah dengar belum coklat ruby gitu? Kira-kira coklat ruby itu coklat seperti apa sih? Dan warnanya seperti apa? Kalau di sini kan agak kehitaman, coklat dan putih. Kira-kira kalau misalnya coklat ruby itu coklat yang seperti apa? Ada yang pernah tahu belum? Coklat ruby. Kira-kira ruby itu warna apa sih, Dek? Ya merah-merah gitu, Bu. Merah-merah pink gitu ya. Nah, coklat ruby itu juga sama, Dek. Coklatnya itu warnanya itu pink gitu ya. Saya belum cari tahu sih, cuma seingat saya dia proses fermentasinya yang berbeda, sehingga
ketika sudah proses fermentasi, pengeringan, ketika diolah coklatnya akan warnanya warna pink. Saya tidak tahu di Indonesia itu sudah ada atau tidak, tapi kalau misalnya kalian cari tahu di internet itu sudah banyak gitu ya, bahkan kayak misalnya saya lupa entah KitKat atau apa itu juga ada ruby coklat. Kemudian di Malaysia itu kan juga banyak coklat ya di sana ya. Di sana juga ada ruby coklat. Kalau dari segi rasa sih menurut saya hampir sama sih dengan coklat-coklat yang lain. Cuma dari segi warnanya aja sih sama aroma yang berbeda antara dark coklat, white coklat, dan juga ada ruby coklat. Nanti ya kalau misalnya kalian berkesempatan untuk jalan-jalan gitu ya ke Malaysia, coba nanti cobain ruby coklat. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira kokoa sama kakao itu sama atau beda? Ya, kira-kira sama atau beda antara kakao dan kokoa? Sama atau beda, Dek? Kokoa dan kakao. Setahu saya kalau kakao itu buahnya Bu, atau yang belum diolahnya gitu. Oh, yang belum diolah. Oke. Terus kalau kokoa? Kokoa biasanya yang udah lewat proses fermentasi. Dalam fermentasi. Oke, lainnya ada yang mau mencoba menjawab selain Listia? Savanatul mau coba jawab? Apa sih bedanya kakao dan kokoa? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Hamida. Kalau kakao itu untuk mentah atau bubuk, kalau yang sudah di bijinya. Gimana deh, coba diulang deh. Suaranya kurang jelas di saya. Kalau kakao itu biji yang mentah atau juga ada yang kakao bubuk, lalu kokoa yang sudah dipanggang. Biji Berarti yang sudah bedanya dipanggang. satu dipanggang, satu enggak gitu, Dek? Ya. Oke, kalau kata Hamida satu sudah dipanggang, satu belum dipanggang. Kalau yang lain nih, kira-kira apa bedanya? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Anissa Aprilia. Kalau yang kakao itu dari pohon coklat terus dibuat coklat, tapi kalau yang kokoa itu kayak coklat tapi udah diberi kayak tambahan susu atau yang pemanis lainnya begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Jawabannya hampir tepat ya. Sebetulnya semuanya sama-sama dari kakao gitu ya, sama-sama dari biji coklat yang sama. Tetapi yang membedakan adalah prosesnya gitu ya. Dari segi proses pengeringannya itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya kakao itu pada saat proses pengeringan itu suhunya lebih rendah. Ya, kalau misalnya kokoa, ini proses pengeringan menggunakan suhu yang tinggi. Selain suhu yang tinggi, dia juga sudah ada penambahan bahan lain. Bisa dari segi susu, bisa juga dari segi gula. Nah, kalau misalnya kita lihat dari komponen antioksidan gitu ya, kakao kandungan antioksidannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kokoa. Ya jelas lah karena tadi ya kan kadang ada beberapa jenis antioksidan yang dia sensitif terhadap suhu tinggi gitu ya. Sehingga kan berkurang gitu ya komponen antioksidannya. Sehingga di kakao, nah kalau misalnya kita lihat dari segi warna, kakao ini warnanya lebih hitam gitu ya. Kemudian kandungan antioksidannya pun lebih tinggi dibandingkan dengan kokoa. Nah, selanjutnya ada teh gitu ya. Nah, teh ini atau nama latinnya Camellia sinensis gitu ya. Jadi teh ini adalah teh yang berasal dari satu jenis daun tanaman yaitu Camellia sinensis yang dapat diubah menjadi
ratusan jenis teh dan diminum dengan berbagai cara. Karena cara meminum teh antara orang Indonesia, orang Taiwan, orang Turki, itu kan beda-beda gitu ya. Jadi meskipun dari jenis teh yang sama, tapi cara mengkonsumsinya ada yang beda-beda. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Tadi kan ada yang, saya lupa tadi siapa yang jawab. Katanya ada teh yang warnanya biru gitu ya, ada yang teh warnanya ungu. Kira-kira apakah teh yang misalnya teh itu dibuat dari bunga reosella atau misalnya teh yang dibuat dari bunga telang, itu kira-kira sebutannya masih sama dengan teh atau gimana tuh, Dik? Masih teh juga, Bu, sama aja. Oke, Tapi kalau kayak teh apa, dari bunga apa gitu. kalau kata Talita masih sama nih, teh gitu ya. Kalau yang lain gimana? Kira-kira sebutannya masih teh atau mungkin ada tambahan nama lain atau gimana nih kira-kira? Oke, ada yang pernah dengar infusion herbal atau infusion herbal tea gitu, terus artisan tea, ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak? Kayak misalnya infusion herbal tea, kemudian artisan tea, ada yang pernah dengar nggak? Atau selama ini cuma dengarnya ya udah teh aja gitu? Atau Belum magic pernah, Bu. tea? Gimana Tasya? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Oke. Jadi Dek, untuk minuman teh sendiri itu dibagi gitu ya. Kalau misalnya dia memang berasal dari daun teh Camellia sinensis ya kita bisa nyebutnya teh. Tapi ketika daun teh dicampur dengan beberapa herbal gitu ya. Misalnya kan kadang tuh ada teh yang dicampur dengan bunga melati atau misalnya teh dicampur dengan bunga-bunga yang lain gitu ya. Nah, itu namanya adalah infusion herbal tea. Karena dia tidak asli hanya daun teh saja. Ini suara saya masih jelas nggak, Dek? Masih, Bu. Masih ya? Oke, saya lanjut. Kemudian ada yang namanya artisan tea. Jadi kalau misalnya artisan tea ini adalah teh yang dibuat tidak dari daun teh. Jadi misalnya teh yang dibuat dari bunga telang yang dikeringkan. Nah, itu namanya bukan teh gitu ya, tapi artisan tea. Kayak misalnya bunga rosella itu juga namanya artisan karena terbuat tidak dari daun Camellia sinensis. Jadi gitu ya penamaannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini peta terkait dengan produksi teh gitu ya. Lagi-lagi Indonesia juga termasuk salah satu negara yang tingkat produksi tehnya itu banyak gitu ya. Karena kan di Indonesia perkebunan teh banyak banget ya, Dek ya. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur aja perkebunan teh aja macam-macam gitu ya. Bahkan sekarang perkebunan teh tuh juga sebagai tempat wisata. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari struktur tehnya gitu ya, ini yang paling ujung, ini namanya peko. Kemudian ini daun 1, ini daun 2, ini daun 3. Kan biasanya teh itu dipetik di pagi hari gitu ya, sehingga kandungan airnya tuh masih tinggi, sekitar 75-82%. Nah, kandungan antioksidan di daun teh ini itu juga berbeda-beda. Nah, jadi semakin tinggi pucuk daun gitu ya, maka kandungan antioksidannya pun juga semakin tinggi. Dengan mengkonsumsi teh dengan antioksidannya tinggi ya, berarti pilih teh yang berasal dari pucuk daun teh. Proses untuk dari daun sampai menjadi teh itu prosesnya berbeda-beda gitu ya. Ini kalau secara general ada yang mulai dikukus dulu, kemudian ditumbuk, dipotong, dikeringkan, diulir, dibakar, dipanggang, difermentasi, diperam, kemudian ditekan, diasapkan gitu ya. Tapi sekali lagi meskipun dari sama-sama jenis daun yang sama, tapi prosesnya akan berbeda-beda. Nanti kita akan bahas 3 jenis teh gitu ya.
Nah, ini jenis teh yang sering dikonsumsi gitu ya, ada teh hijau, ada teh oolong gitu ya, sama ada teh hitam. Teh oolong ini banyak dikonsumsi oleh orang-orang di negara Taiwan kalau nggak salah. Nah, ini kalau misalnya prosesnya gitu ya, dari prosesnya itu mereka bertiga beda gitu ya. Kalau teh hijau mulai dari daunnya segar, kemudian dilayukan, di-rolling, kemudian dikeringkan. Kemudian kalau misalnya teh oolong gitu ya, dari daun segar, dilayukan menggunakan matahari, kemudian di ruang juga masih proses dilayukan, kemudian di-rolling, disangrai, di-rolling lagi, kemudian dilumat, kemudian dikeringkan. Nah, kemudian teh hitam. Teh hitam itu dari daun segar, kemudian dikukus, dikeringkan, di-rolling, bahkan proses rollingnya ada beberapa. Mulai dari rolling utama, rolling kedua, rolling akhir, baru proses pengeringan. Nah, dari segi proses ini juga proses oksidasi enzimatisnya juga berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya teh hijau dia non oksidasi enzimatis. Kalau teh oolong ini semi oksidasi enzimatis. Kalau teh hitam ini adalah oksidasi enzimatis gitu ya. Jadi prosesnya berbeda sehingga mulai dari rasa, aroma, warna yang dihasilkan pun juga berbeda. Dari segi mutu pun juga berbeda. Kalau misalnya kalian cari tahu gitu ya, kualifikasi mutu teh yang baik itu seperti apa, itu adalah teh yang masih berbentuk gitu ya. Jadi masih berbentuk daun gitu ya. Jadi bentuk daun atau batangnya itu masih ada. Itu justru kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan teh yang bubuk, karena teh yang bubuk kan kita tidak tahu gitu ya. Dia itu berasal dari daun teh yang memang kualitasnya baik kemudian dihancurkan, atau dari sisa-sisa dari teh yang segar ini kan kadang biasanya ada remahan-remahan gitu ya. Nah, ataukah dari remah-remahan itu yang dikemas gitu ya dalam apa ya, kotak celupnya itu. Ini ada beberapa kandungan spesifik di dalam teh gitu ya. Yang pertama ada polifenol. Polifenol di dalam teh itu ada macam-macam gitu ya. Ada katekin, ada flavonol, ada epikatekin gitu ya. Ada vitamin C, dia juga berfungsi sebagai antioksidan, vitamin E juga berfungsi sebagai antioksidan, vitamin A juga berfungsi sebagai antioksidan juga. Nah, kemudian kalau tadi kan ada beberapa kandungan gitu ya, nggak hanya polifenolnya aja, ada vitamin A, vitamin E, vitamin C. Tapi kalau misalnya kita fokus ke polifenol gitu ya, yang mengandung tinggi antioksidan gitu ya, di polifenol di dalam teh itu ada bermacam-macam, mulai dari katekin, ada flavonol, ada thearubigin, ada polifenol lainnya. Polifenol lainnya tuh kayak misalnya epikatekin, kemudian epigalokatekin, dan juga epikatekin yang lain. Masih ada, kalau salah ada 4 jenis epikatekin gitu ya. Ini adalah polifenol, di mana polifenol ini yang sering digunakan sebagai antioksidan gitu ya, sehingga dia bisa melawan radikal bebas gitu ya, apalagi gaya hidup dan kondisi kita saat ini yang sering terpapar polusi gitu ya, sehingga kan kita perlu mengkonsumsi makanan dengan tinggi antioksidan. Nah, itu salah satunya bisa kita peroleh dengan mengkonsumsi minuman teh gitu ya, meskipun harus hati-hati kalau misalnya mau mengkonsumsi teh, ya udah teh aja, hati-hati gulanya gitu ya, jangan sampai kita antioksidannya dapat, tapi kita jadi kelebihan nih karena mengkonsumsi gulanya. Karena sekarang hati-hati juga ya, karena diabetes itu sekarang tidak hanya menyerang orang-orang yang dewasa atau dewasa menuju lansia. Orang-orang yang muda pun juga sekarang sudah berisiko untuk mengalami diabetes. Kenapa? Karena ya gaya hidupnya minuman yang bergula-gula, apalagi sekarang teh aja macam-macam gitu ya cara minum teh. Ada yang dicampur susu, ya misalnya teh tarik, atau misalnya boba. Boba itu kan juga bahan dasarnya juga ada yang dari teh juga ya. Ini materinya kayaknya udah selesai, Dede. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait dengan bahan penyegar? Suara saya masih ada ya? Jangan-jangan saya menghilang aja. Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan. Siapa ya? Ria. Iya, Gimana, Ria? kalau susu kan dia ada istilah laktose intoleran ya, Bu. Nah, kalau kopi itu ada nggak istilah kafein intoleran? Kalau kafein intoleran kok saya belum pernah dengar ya, Dek ya. Ya mungkin nanti bisa jadi PR kita bersama gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kafein intoleran? Kalau yang saya tahu yaitu tingkat sensitivitas orang terhadap
kafein ini yang berbeda-beda gitu ya, sehingga efek yang ditimbulkan terhadap tubuh pun juga beda-beda. Ada yang tadi ya mulai dari jantungnya berdebar, kemudian ada yang meningkatkan sekresi asam lambung. Cuma kalau misalnya intoleransi laktos gitu kan dia efeknya kayak bisa kayak diare gitu ya, Dek, ya? Nah, cuma kalau misalnya di kafein saya belum tahu deh. Mungkin kalau yang efek di kafein yang tadi sudah saya jelaskan, cuma nggak apa-apa nanti coba ya kita cari sama-sama barangkali sudah ada gitu ya penelitian yang apa ya menemukan bahwasanya ada beberapa orang yang eh, intoleransi terhadap kafein. Menarik sih, coba nanti kita cari sama-sama ya Ria. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang pernah menemukan gitu artikel penelitian intoleransi terhadap kafein gitu. Ada nggak? Karena Eh, sejauhnya gimana Lis ya? Saya kalau baca gitu belum pernah, tapi ini terjadi ke ayah saya gitu, Bu. Ayah saya tuh kalau misalnya habis minum kopi gitu, kadang misalnya dari yang nggak sengaja gitu, kadang dari nggak sengaja juga langsung bereaksi gitu, Bu. Ada jadi perutnya nggak enak terus sampai diare gitu. Oke oke. Tapi kita nggak bisa bilang kalau misalnya itu intoleransi ya, karena kalau yang saya tahu tuh tingkat sensitivitasnya sih yang berbeda. Karena saya sendiri pun kalau misalnya kopi yang hitam aja tuh Dek, saya juga langsung perih. Jadi kan saya pernah tuh waktu itu penasaran gitu ya namanya klinik kopi seperti apa, apalagi kalau misalnya kalian pernah lihat AADC 2, itu kan mereka berkunjung tuh ke klinik kopi gitu ya. Karena menurut saya menarik banget gitu ya kita berkunjung ke coffee shop di mana coffee shop-nya itu tidak menyediakan gula, tidak menyediakan susu gitu ya. Padahal saya nggak bisa kalau saya kopi nggak pakai susu, tapi penasaran aja gitu kan. Jadi kan di sana dijelasin nih proses mulai dari kopi itu dipanen sampai kopi itu disangrai gitu ya. Kemudian kita ngelihat proses ada kopi yang disangrai, kemudian ada kopi yang dihancurkan, kemudian kita bisa memilih gitu ya, mau kopi yang flavor dan rasanya mau seperti apa, apakah yang cenderung asam ataukah mau ada yang kayak rasa coklat-coklatnya itu, meskipun menurut saya lebih dominan ke asam dan juga pahitnya gitu. Ya itu menarik sekali sih menurut saya untuk kita belajar terkait dengan bahan pangan, apalagi bahan pangan itu kan merupakan kayak kebutuhan pokok kita semua gitu ya. Jadi waktu kita pelajari, oh ternyata ini tidak hanya berfungsi untuk memuaskan kita misalnya untuk membuat kenyang aja, tapi ternyata bisa mengandung senyawa apa gitu ya sehingga bisa kita bisa misalnya memperoleh antioksidan atau misalnya bisa meningkatkan daya simpan makanan atau misalnya tadi gitu ya, orang tuh kalau misalnya bakso, ya udah bakso diawetinya pakai bahan kimia yang berbahaya, tapi ternyata bakso bisa loh ditambahin dengan rempah-rempah sehingga bisa meningkatkan daya simpan. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik untuk di gizi yang pangan gitu ya, kalian bisa explore atau gini, kalau misalnya kalian suka baca, nanti boleh salah satu nge-WA saya, nanti saya kasih link food review, nanti kalian bisa apa namanya kayak langganan gitu ya secara free, jadi nggak bayar. Jadi nanti kalian saya kasih link, nanti kalian tinggal subscribe ke link itu, nanti setiap bulan kalian akan dapat email terkait dengan majalah food review. Jadi majalah food review ini di bawah salah satu profesor yang mana beliau itu dosen di IPB gitu ya, jadi kan pangan banget gitu ya. Setiap bulannya pasti akan ada pembahasan terkait dengan produk pangan. Kayak misalnya materi saya yang bahan penyegar ini, saya juga ada beberapa yang ngambil dari food review di bulan Desember 2021. Jadi mereka ngebahas nih tentang potensi dan pengembangan bahan penyegar di Indonesia tuh seperti apa. Makanya saya bisa menemukan oh ternyata di teh itu di kopi itu ada pengembangan jadi kopi bening gitu. Jadi nanti khawatirnya saya lupa gitu ya. Mungkin nanti salah satu ada yang WA saya, nanti saya kasih link untuk kalian bisa berlangganan food review secara gratis. Itu lumayan deh. Dan kalau misalnya kalian baca sampai akhir, nanti di akhir tuh ada kuisnya, kalian bisa jawab kuisnya. Kalau misalnya kalian beruntung gitu ya, kalian bisa dapat hadiah dari kuisnya. Kayaknya hadiahnya uang gitu, entah itu OVO atau GoPay. Jadi kan lumayan ya, bisa nambah-nambah buat jajan apa gitu. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Anissa Aprilia.
Kak, tadi yang terkait dengan kopi bening, kan tadi setelah melalui proses destilasi uap itu menurunkan kadar kafein. Nah, itu sedangkan di kopi bening itu terbuat dari kopi robusta ya, Ibu. Itu yang tingkat keasamannya itu lebih tinggi daripada Arabica. Nah, tadi di awal Bu Adina juga menjelaskan tentang asam klorogenat atau tingkat keasaman. Nah, berarti itu di kopi bening sendiri itu tingkat keasamannya juga menurun ya, Ibu? Oke, kalau misalnya tingkat keasamannya, saya lupa tuh, Dek. Apakah di artikel itu membahas tentang asamnya sendiri atau tidak. Tapi yang saya ingat, yang saya baca itu karena proses suhu tingginya itu yang menyebabkan si kafeinnya itu menurun. Cuma kalau misalnya asamnya ini ya, khususnya asam klorogenatnya, ini saya belum tahu. Nanti ya, nanti coba saya baca ulang artikelnya atau nanti saya kasih linknya juga. Jadi nanti tolong salah satu WA saya, nanti saya kasih link untuk bisa mengakses tadi ya langganan majalah food review setiap bulan yang nanti bisa kalian terima via email, sama nanti link food review yang bulan Desember. Di situ dibahas, saya lupa. Tapi ya nanti coba deh kita baca bareng-bareng ya Anissa ya, apakah asam klorogenatnya itu juga turun atau tidak. Karena saya tuh kan juga kemarin juga cari tahu juga ya, kira-kira si asam klorogenatnya itu seperti apa, tapi saya hanya menemukan ya tadi ketika proses pengukusan kafein sama asam klorogenat yang tadinya dia bersatu gitu ya, ketika proses pengukusan, perebusan mereka akan larut sehingga kandungannya berkurang. Tapi yang saya ingat itu hanya kafeinnya nih yang larut sehingga turun. Tapi kalau asam klorogenatnya saya belum tahu. Gitu ya, Anissa, nanti kita baca sama-sama ya terkait dengan asam klorogenat. Karena sebetulnya saya juga ini sih, Dek, masih tertarik untuk baca gitu ya. Karena semakin kesini kan ilmu semakin berkembang gitu ya. Jadi apa yang bisa kita kulik dari senyawa kimia yang dari bahan makanan itu kan masih bisa kita kembangkan, masih kita maksimalkan gitu ya potensinya. Kira-kira asam klorogenat itu bisa difungsikan sebagai apa sih? Kafein itu bisa diapakan sih? Kayak tadi kan untuk orang-orang yang suka minum kopi tapi nggak mau giginya kuning, akhirnya dibikin kopi bening kayak gitu. Gitu ya Anissa, nggak apa-apa ya, nanti kita baca sama-sama ya terkait dengan asam klorogenat. Ada lagi lainnya? Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi lainnya? Atau sudah mulai mengantuk? Energi dari sahurnya sudah mulai terkuras gitu ya? Oke, tadi kan kalau misalnya nggak ada yang tanya, ya udah nggak apa-apa. Nanti jangan lupa ada yang WA saya ya untuk meminta linknya kalau misalnya memang kalian mau untuk berlangganan food review, karena di food review itu ngebahas banyak hal tentang makanan gitu ya, baik dari makanan segar atau mungkin perkembangan makanan atau mungkin tentang mutu makanan, itu juga biasanya dibahas, bahan tambahan makanan, kemudian fermentasi dan teknologi pangan lainnya itu juga dibahas gitu, dan tiap bulan itu temanya beda-beda dan menurut saya menarik sih. Kemudian tadi kan di awal saya bikin kuis nih, terus kuisnya kan ada 3 orang ya, tadi siapa aja ya? Dicatat nggak tadi si Pen? Siapa aja tadi 3 orang? Itu ada Alvia, Tasya, sama Navia. Navia, oke. Jadi nanti 3 orang silakan bisa hubungin ya, lumayan lah bisa buat nanti buka puasa ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang didiskusikan, nggak apa-apa, yang belum beruntung nanti bisa dicoba lain waktu gitu ya. Terima kasih buat hari ini, semoga apa yang kita pelajari mudah dipahami dan juga tolong belajar lagi di luar materi ini gitu ya. Kalau ujian saya tetap akan mengeluarkan apa yang dari materi saya dan apa yang saya jelaskan, tetapi untuk bahan pangan itu masih banyak yang bisa kalian explore, kalian cari tahu, itu masih banyak karena belajar hanya dari teori seperti ini tuh masih terlalu sedikit gitu ya. Jadi kalian perlu membaca lebih banyak lagi gitu ya. Apalagi nanti kalian akan jadi ahli gizi yang mana sih pasti bakal ditanya. Bahkan sekarang jadi mahasiswa gizi aja udah ditanya sama teman-teman kan, bahan makanan ini seperti apa, ini bagus nggak sih, ini kandungannya seperti apa gitu ya. Jadi perlu sering membaca kayak gitu ya.
Kemudian semoga kita semua selalu diberikan kelancaran untuk menunaikan ibadah puasa dan juga kesehatan gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun hilaf dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit undur diri ya. Sehat-sehat semuanya.